Sampai maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama yang kula hormati, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak yang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bukan pada kita semua kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua masih bisa dengan yang gembira menjalankan kewajiban kita semua, puasa pada siang hari dan juga menjalankan aktivitas ibadah di malam hari. Salawat dan salam kita tercurah junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik Bapak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Saya kira menjadi satu hal yang perlindungan yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Insyikaq ayat 6, Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Bapak sekalian, selama bulan Ramadan kita sudah menjalankan banyak aktivitas dan ibadah. Jadi saya kira semangat ibadah di bulan Ramadan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa bekerja keras dan insya Allah kita semua akan menemui Allah SWT nanti dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Bapak sekalian, berkaitan dengan amalan yang sudah kita lakukan itu ada tiga hal yang kami garis bawahi. Yang pertama adalah berkaitan bahwa amal yang kita lakukan itu bila kita perlu kita perkuat dengan doa kepada Allah SWT. Kita berkaca dari Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, beliau memanjatkan doa. Saya kira doa ini cukup populer juga. Allahumma laka antas samiul alim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ini, gitu-gitu, sehingga Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak sekalian, kenapa kita perlu mengikuti amalan kita dengan doa? Gitu, karena memang pada dasarnya amalan sebanyak apapun kita lakukan, kita juga tidak mengetahui di mana saja yang Allah terima dan mungkin bisa jadi tidak diterima gitu, karena memang kurang sempurna dari yang sudah kita lakukan. Akan tetapi dengan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga amal itu menjadi sempurna gitu. Jadi dan Allah menerima amal apa yang sudah kita lakukan. Lalu sekalian, selain itu juga ada beberapa doa yang bisa kita juga panjatkan. Saya kira Nabi Muhammad SAW selalu juga mengajarkan kepada kita setiap pagi hari untuk berdoa. Allahumma subhanallah, di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita juga sedang berdoa itu, semoga Allah mengkaruniakan rezeki pada kita, kemudian juga memberikan ilmu pada kita, kemudian juga tidak menolak amal yang sudah kita lakukan. Kalau doa yang panjang monggo lebih dan yang sangat panjang kepada taqabbal minna siyamana rubu'ana dan sebagainya, itu juga bisa dipanjangkan saya kira sebagai refleksi dari ketawaduan kita terhadap amal yang sudah kita
lakukan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita itu dengan keridhaan yang sempurna. Ibu sekalian, yang kedua adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal yang sudah kita lakukan. Ya, mengikhlaskan amal ini adalah sesuatu yang menjadi penting gitu nih, karena memang Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Alhamdulillah rajim bahwa umiru ila ya'budullaha mukhlishina lahu-din kunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kita tidak diperintahkan gitu kecuali untuk mengikhlaskan mukhlishina lahu-din, bersama agama kita. Tentunya dalam hal ini bahwa amal yang kita lakukan itu semuanya kita ikhlaskan, kita niatkan karena Allah SWT. Jadi saya kira mengikhlaskan amal menjadi satu hal yang jadi penting, dalam arti bahwa kita semua amal itu kita berharap tadi Allah meridhoinya gitu, yang pertama tadi, tetapi juga ikhlaskan amal ini kita renungkan di dalam relung hati kita yang paling dalam. Bapak sekalian, bagaimana kita mengikhlaskan amal? Ada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita tadi banyak doa tadi. Kita doa tadi juga salah satu cara kita mengikhlaskan amal. Yang kedua adalah bagaimana kita dalam mengikhlaskan amal itu bisa jadi kita melakukan amal-amal yang tersembunyi, itu amal-amal yang sir. Amal yang tersembunyi cukup banyak, saya kira kita belajar dari banyak sahabat gitu. Kayak Nabi Muhammad SAW mencontohkan juga nih, yang mungkin bisa menyuapi pengemis yang dibuta di pasar Madinah gitu nih. Saya kira itu juga salah satu contoh yang luar biasa. Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar itu setiap habis subuh gitu nih mendatangi rumah nenek tua gitu nih, kemudian membantu bersihkan rumah, menyiapkan sarapan dan sebagainya, kemudian ditinggal. Ya, baru ketahui Umar setelah Umar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Saya kira menjadikan amal menjadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena amal yang sir itulah justru bisa jadi bisa jadi adalah amal yang bisa diterima oleh SWT. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga takut amalan kita itu tidak diterima. Jadi dalam beramal memang ada 2 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan khauf gitu. Jadi roja dan khauf. Khauf adalah rasa ketakutan kita, kekhawatiran kita sehingga amal itu tidak diterima. Sementara roja adalah kita juga berharap pada Allah tadi di poin yang pertama tadi, kita berharap Allah menerima amal kita. Roja atau kita berharap pada Allah tentunya diikuti dengan doa tadi, tapi rasa khauf, rasa ketakutan amal tidak diterima itu biasanya diikuti dengan bagaimana kita menyempurnakan amal kita, menyempurnakan amal yang kita lakukan. Jadi menyempurnakan amal berarti kita memperhatikan rukunnya, memperhatikan wajibnya gitu, sehingga amal itu menjadi sempurna. Yang keempat adalah bagaimana juga kita memandang rendah atau melupakan amal kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi dalam beramal konsepnya adalah dalam ikhlas, amal sudah dilakukan jadi dilupakan gitu. Kemudian sudah kita fokus kepada amal kebaikan berikutnya. Jadi dengan begitu maka kita akan senantiasa fokus di dalam kebaikan dan kebaikan seperti itu. Bapak sekalian, poin yang terakhir adalah berkaitan dengan di akhir Ramadan ini. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menjaga istiqomah kita gitu setelah pasca Ramadan. Saya kira tantangannya juga penting karena bahwa bagaimana menjaga istiqomah itu menjadi satu PR tersendiri. Tentunya istiqomah para ulama menyampaikan jadi istiqomah itu kan membutuhkan perjuangan gitu, membutuhkan perjuangan yang berat. Istiqomah juga membutuhkan bisa jadi pengorbanan gitu, dan berkorban. Kemudian juga istiqomah itu membutuhkan doa yang juga tidak terhenti. Jadi intinya istiqomah membutuhkan kesungguhan kita di dalam menjaga amaliyah kita di bulan setelah Ramadan, sehingga tarbiyah Ramadan akan membekas di setelah kita nanti selesai di bulan Ramadan.
Terlebih kalau melihat semangat Syawal gitu nih, Syawal terusnya meningkat gitu nih. Yang paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga semangat kita senantiasa istiqomah di dalam amalan-amalan kita. Bapak sekalian, ada satu dalam surat surat Fussilat surat 41 ayat 30, Allah berfirman, "Oleh dari syaitan rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah, itu jadi orang yang meningkatkan dirinya bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka intinya sekarang dari itu. Jadi kalau kita mengikrarkan Tuhan kita adalah Allah, kemudian kita istiqomah, maka intinya apapun aktivitas yang kita lakukan, maka aktivitas itu semata-mata diniatkan karena Allah SWT. Maka kalau semangat itu ditanam, istiqomah itu tadi jadi ikhlasnya karena Allah, maka insya-Allah maka semangat untuk istiqomah itu juga menjadi semakin kuat. Bapak sekalian, Allah taqafu wa la tahzanu, orang-orang yang tadi mengatakan Tuhan yang Allah dan istiqomah, maka orang tersebut tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati, dan akan dikabarkan tentangnya surga yang seperti yang sudah dijanjikan. Maka saya kira semangat kita dari Ramadan, gitu ya, dengan kita menjaga istiqomah nanti baik dari Ramadan sampai setelah Ramadan menjadi satu hal yang penting, di mana bahwa semangat kita di Ramadan ini, jadi Bapak Ibu, semangat yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita ini. Jadi itu yang sangat penting, di mana dengan kita ibadah Ramadan kita bisa menjembatkan kita untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga yang juga penting adalah bagaimana ibadah Ramadan kita juga bisa membimbing kita menuju ke ketakwaan. Jadi kita naik level gitu, misalnya begitu ya, level ketakwaan kita semakin meningkat sehingga menjadi bekal kita semua nanti untuk kembali kepada Allah SWT. Baik sekalian, saya kira sudah berhenti nantinya. Terima kasih atas apa yang kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi refleksi bagi kita, kami secara pribadi juga jemaah sekalian. Intinya bahwa semangat Ramadan perlu kita ikuti dengan doa. Semoga Allah menerima ibadah kita. Kita juga mengikhlaskan diri kita. Kemudian juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah di bulan setelah Ramadan sebagai wujud dari hasil tarbiyah di bulan Ramadan. Demikian, wa'afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.